Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah pada hari ini tepatnya 3 Ramadan kita bisa melaksanakan beberapa kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan ibadah haji. Kemudian selawat salam tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa ending daripada atau tujuan daripada puasa itu adalah untuk mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kamu agar kamu mendapatkan takwa. Para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib yang merupakan sekaligus menantu baginda Rasulullah SAW, seseorang itu dikatakan bertakwa ada 4 tanda. Ada 4 tanda seseorang itu dikatakan atau ciri-ciri seseorang itu dikatakan bertakwa. Yang pertama adalah, kata Ali bin Abi Thalib, al-khauf min al-jalil, yaitu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kemudian di dalam diri kita sudah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dalam arti bukan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita takut akan siksa, azab dan murkanya Allah, sehingga kemudian kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ciri ini sudah ada di dalam diri kita, dan itu bisa kita rasakan pada diri kita masing-masing, insya Allah kita bagian daripada merupakan bagian orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bi at-tanzil, yaitu mengamalkan Al-Quran. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau membaca adalah merupakan anjuran daripada sunnah baginda Rasulullah SAW, tapi ingat bahwa mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Islam secara kafah adalah bagian daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hanya membaca, tapi berupaya untuk memahami daripada Al-Quran tersebut. Dan semestinya kita amalkan di dalam diri kita, bukan hanya di dalam diri kita, bahkan negara ini juga wajib mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran adalah bagian daripada tanda atau ciri seseorang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ciri orang yang bertakwa adalah ar-ridha bil qana'ah, yaitu redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sedikit. Yang penting kuncinya adalah halal. Kita redha atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Namun yang perlu kita garisbawahi adalah bahwa rezeki yang kita dapat adalah pastikan bahwa rezeki itu adalah halal menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah, kata Ali bin Abi Thalib, al-istisdad liyaumil akhir, yaitu mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kematian atau hari kiamat.
Para pemirsa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini adalah dalam rangka untuk mengambil atau memuat bekal kita, dalam rangka untuk menyongsong yang namanya hari kematian atau hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan pada hari ini. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita siapkan diri kita. Upaya menyiapkan diri ini adalah bagian daripada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pastikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan cara memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian upaya mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita, bahkan di dalam institusi negara ini. Kemudian kita redha terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit, yang pasti halal. Yang keempat adalah kita berupaya menyiapkan diri untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.